Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ja'ala 'anis sabihi wal masir wal kufi wan nadhir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in fahadallahu bihi minad dhalalah wa bassara bihi minal jahalah wa katsara bihi ba'dal qilah wa aqna bihi ba'dal ilah wa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil ghurril mayamin mattatharat 'ainun binadar wa wa'ad udhunun bi khabar wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini marilah bersama-sama kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada terkira, terutama nikmat adanya kita dari tiada dan diadakannya kita dengan sebaik-baiknya rupa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan diberikannya amanah khilafah di pundak kita. Ini semua adalah tanda betapa Allah melebihkan manusia atas makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada manusia terbaik yang pernah ada, qudwah hasanah sepanjang masa, penyampai risalah tak kenal lelah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istrinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Nurul Jannah yang dimuliakan Allah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Ramadan tidak terasa kurang dari 2 bulan akan mendatangi kita. Tetaplah senantiasa berdoa agar kiranya kita termasuk orang-orang yang diperkenankan untuk berjumpa, karena tidak sedikit di antara kita hari ini yang menemukan bahwa saudara kita tidak lagi ada di antara kita, sanak famili kita, atau mungkin tetangga terdekat kita yang dahulu biasa menemani salat-salat kita, hari ini sudah lebih dahulu berpulang. Allah berkenan memanggilnya dan tidak lagi berjumpa dengan Ramadan. Kita berharap sekiranya Allah menyampaikan kita dengan Ramadan yang tinggal dalam hitungan hari lagi, insya Allah akan datang. Maka terkait dengan Ramadan, ada seremonial yang selalu kita lakukan setiap kali bulan ini tiba, yaitu perlakuan kita terhadap Al-Quran akan sangat terasa berbeda. Bulan Ramadan bagi sebagian orang adalah bulan kembalinya kita kepada fitrah yang sesungguhnya. Maka tidak sedikit di antara kita kemudian yang berlomba-lomba menunjukkan keimanan kita yang
Artinya kita kembali mulai membuka Al-Quran, kembali membaca Al-Quran. Yang boleh jadi bahwa itu adalah rutinitas yang tidak kita lakukan di luar Ramadan. Tapi kita senantiasa berdoa berharap bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang senantiasa kita jadikan pegangan, petunjuk yang senantiasa kita lihat, kita baca, dan kita amalkan. Maka Ramadan hanyalah sebuah penguatan, bulan penguatan apa-apa yang telah biasa kita lakukan di luar Ramadan. Maka tadi saya mengutip sebuah ayat di dalam surat Al-Hadid yang berbunyi, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum datangkah waktunya bagi kalian untuk hati-hati kalian khusyuk dalam mengingatku dan mengimani, meyakini apa saja yang aku telah turunkan kepada kalian. Allah sampai harus menyindir kita dengan ayat ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belum datangkah waktunya bagi kalian untuk khusyuk hati kalian mengingatku dan mengimani apa yang telah aku turunkan. Apa yang telah aku turunkan dalam hal ini adalah Al-Quran. Kitab-kitab sebelum ini telah Allah turunkan, dan banyak di antara mereka kemudian menyimpang dari apa yang telah Allah turunkan. Sebelum Al-Quran Allah menurunkan ada apa Pak? Zabur. Apa lagi? Taurat. Ada lagi? Injil. Kemudian disempurnakan dengan Al-Quran. Maka kemudian Allah mengingatkan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Janganlah kalian berperilaku seperti orang-orang sebelum ini. Utul kitaba min qabl, ya, yang mereka mengabaikan, yang mereka tidak mempedulikan petunjuk-petunjuk yang telah turun kepada mereka sebelum. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kemudian berlalu hari-hari dalam kehidupan mereka, hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka kemudian menjadi orang-orang fasik. Allah ingatkan kepada kita umat Islam di dalam Al-Quran agar tidak berperilaku seperti orang-orang sebelum ini. Dan orang-orang sebelum ini adalah kaum-kaum nabi-nabi sebelumnya yang mereka juga diberikan kitab. Mereka diberikan Zabur, mereka diberikan Taurat, mereka diberikan Injil. Dan tidak sedikit di antara mereka yang tidak mempedulikan, tidak memberikan porsi yang layak bagi kitab suci mereka. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, dan berlalu hari-hari dalam kehidupan mereka yang hati mereka kemudian menjadi keras. Hati kalau sudah tidak sensitif itu keras, Pak. Hati kalau sudah tidak peka itu seperti batu. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan dosa yang kita lakukan setiap kali membuat hati kita menjadi hitam. Awalnya tidak hitam pekat, titik. Setiap satu dosa satu titik. Maka kemudian lantaran dosa yang berulang kali dilakukan, hati itu kemudian menjadi hitam pekat. Maka hati-hati kita terhadap dosa-dosa yang
kita anggap remeh, dosa yang kita anggap kecil. Sebagian dari kita mungkin menganggap dosa-dosa besar itu wajib dihindari dan tidak boleh dilakukan. Tapi dosa-dosa kecil tanpa kita sadari sering kita lakukan. Padahal kedudukannya dosa-dosa kecil itu kalau sering kita lakukan tidak beda dengan dosa besar. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innama mithlu dzalika kamathali qaumin nazalul arda fa atahadha bi'udin wa hadha bi'udin wa hadha bi'udin. Ya. Dosa kecil itu seperti orang yang bermalam di sebuah dusun, di sebuah gurun, di sebuah kampung. Makanya Nabi mengawali kalimat ini dengan iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hatilah kalian dengan dosa kecil. Fa inna ma mithlu dzalika kamathali qaumin nazalul arda. Karena dosa kecil itu seperti sebuah kaum yang menempati sebuah daerah. Kemudian mereka bermaksud membuat api. Dengan itu mereka mengumpulkan ranting. Fa'ata hadza bi'udin wa hadza bi'udin wa hadza bi'udin. Kemudian ada yang mengumpulkan ranting-ranting itu. Yang ini mengumpulkan ranting, yang ini ngambil ranting, yang itu ngambil ranting. Sampai kemudian rantingnya banyak. Tsumma idza hadban katsira wa adramu naran katsira. Dan apabila rantingnya itu kemudian besar, ya, dan api dinyalakan, dia bisa membuat matang makanan. Yang pernah ikut pramuka dulu, kalau udah waktunya api unggun, kita lihat tuh ya, bikin api unggun itu dari ranting-ranting, Pak. Tapi karena dia dikumpulin jadi satu, jadi banyak, apinya pun jadi nggak kecil lagi. Dosa kecil seperti itu, Pak. Kalau dilakukan dikit dia bisa menggerus amal besar kita. Maka tidak ubahnya seperti dosa besar. Mungkin kita tidak melakukan dosa besar, kita tidak musyrik, kita tidak berzina, kita tidak minum minuman keras, tapi dosa kecil rutin kita lakukan. Itu bisa membuat amalan kita menjadi hilang. Imam Ibn Rajab mengatakan salah satu cara untuk husnul khatimah adalah jangan melakukan dosa-dosa tersembunyi. Karena itu yang membuat su'ul khatimah. Jadi su'ul khatimah itu dipicu oleh banyaknya dosa-dosa yang sering kita lakukan, dan diantaranya adalah dosa tersembunyi. Kita menganggap bahwa ketika kita seorang diri, kita bebas bermaksiat, melakukan dosa tanpa diketahui orang. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan kullu ummati mu'afan illa mujahiran. Ya, seluruh umatku akan dimaafkan kecuali mujahirah. Apa itu mujahirah? Orang-orang yang senantiasa melakukan keburukan-keburukan di malam hari, kemudian siang harinya dia terang-terangan membuka aibnya. Sudah Allah tutupi di malam hari, terang-terangan siang harinya dia mengungkapkan itu kepada khalayak. Semalam saya melakukan ini, semalam saya pesta ini, semalam saya begini. Menurut Imam Ibn Rajab, ini yang menyebabkan banyak orang su'ul khatim. Jadi sering melakukan dosa yang tersembunyi. Kembali kepada upaya kita untuk menjaga hubungan kita dengan Al-Quran selaku petunjuk hidup kita, sebagaimana yang Allah telah sindir di dalam surat Al-Hadid tadi, bahwa kita diminta untuk khusyuk, untuk mulai terikat, untuk mulai memberikan porsi perhatian kita yang lebih baik lagi. Jangan sampai kemudian porsi-porsi keseriusan kita, porsi
hubungan kita, interaksi kita dengan Al-Quran dibatasi pada bulan-bulan tertentu dan hari-hari tertentu. Malam Jumat baca Al-Kahfi. Tapi di luar itu tidak ada interaksi. Ya. Dari 12 bulan yang Allah berikan, hanya bulan Ramadan interaksi kita dengan Quran begitu intens. Kita bisa khatam dalam satu bulan itu 5-6 kali. Tapi di luar itu tidak ada sedikit pun tergerak hati kita untuk membuka lembar demi lembar, membaca atau menghafalkan. Maka ini jadi perhatian buat kita semua. Maka sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, Al-Quran dan masa depan Islam, penting bagi kita memahami bagaimana Al-Quran ketika pertama kali turun, dia benar-benar dipahami oleh para sahabat, wabil khusus ya, oleh Nabi dalam menjaga originalitasnya. Dan itu kemudian yang membuat kaum muslimin ya, pada saat itu para sahabat mampu mengemban amanah yang luar biasa. Kita tahu bahwa ketika Al-Quran ini diturunkan, pada saat itu ada peradaban yang sudah maju. Peradaban itu bernama peradaban Romawi. Apalagi Pak? Peradaban Persia. Persia itu hari ini namanya Iran. Ya. Dulu Persia. Dan itu kekuatan yang luar biasa. Banyak peristiwa-peristiwa ya, penaklukan Persia itu yang dilukiskan oleh Imam Ibn Qayyim dengan begitu dahsyatnya kaum muslimin mengerahkan kemampuannya untuk menaklukkan Persia. Jadi ada peradaban Romawi, ada peradaban Persia, kemudian ada peradaban Yunani. Ketika Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, pada saat itu sudah berdiri peradaban. Jadi kita harus sedikit flashback ya, dengan realitas masa itu dan realitas hari ini. Sebagaimana hari ini, bahwa kondisi umat Islam hari ini di tengah jumlahnya yang besar, ada peradaban maju lainnya yang hari ini kita kenal. Dia ada peradaban Amerika, ada peradaban Cina, ya. Kemudian ada peradaban Eropa, dan semuanya itu saling bersaing merebut posisi. Jadi nggak ubahnya hari ini dengan apa yang terjadi pada masa Rasulullah ya, diberikan Al-Quran. Sama-sama ada peradaban maju. Kita tahu hari ini dunia sedang ya, mengenal istilah apa Pak? Citizen 5.0 ya, atau teknologi 4.0 ya. 2030 diprediksi robot akan menggantikan manusia dalam banyak sektor industri. Jadi itu akan mengkoreksi peran manusia dalam banyak lini. Artinya di 2030 diprediksi tingkat pengangguran tinggi. Karena apa? Digantikan perannya oleh robot. Industri-industri yang menerapkan teknologi tinggi pasti akan berpindah kepada robot. Dianggap lebih efektif, lebih ekonomis. Ya, walaupun itu masih teori sifat.
banyak yang hari ini kita lihat sebagai jejak-jejak pembuktian. Ya, dalam hitungan puluhan tahun peradaban sudah diambil alih oleh Islam, dan dalam 800 tahun kemudian ya, peradaban itu tetap dipegang Islam. Peradaban Islam itu hancur terakhir tahun berapa, Pak? Tahun 1920 dengan runtuhnya Khilafah Utsmani. Itu, Pak. Dari sejak Nabi turun. Dari sejak Nabi diberikan amanah kenabian dan Quran diturunkan kepada Nabi, maka terakhir Islam dihancurkan tahun 1924 dengan runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani. Bayangkan. Bahkan hampir 800 tahun ya, Islam masuk ke jantung Eropa, di bumi Andalusia. Makanya jejak-jejak peninggalan Islam banyak ditemukan di Spanyol. Ya. Luar biasa. Di dalam kitab Ma'alim fi Thariq, Asy-Syaikh Syed Qutb mengatakan ada 3 hal yang membuat mengapa pada saat itu Nabi Muhammad dan para sahabat bisa mencapai posisi tertingginya, bisa mengakhiri peradaban yang pada saat itu sangat superior dan menggantinya dengan peradaban Islam. Yang pertama, Asy-Syaikh Syed Qutb mengatakan bahwa mereka menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber pegangan hidup. Mereka menjadikan Quran sebagai satu-satunya sumber pegangan hidup. Jadi kalau kita hari ini dikasih statement seperti itu, rasanya biasa ya Pak ya, mendengarnya biasa. Itu kalimat klise. Quran sebagai satu-satunya sumber pegangan hidup. Tapi bagi Nabi dan para sahabat saat itu, yang dimaksud dengan satu-satunya sumber pegangan hidup, itu artinya tidak ada referensi lain kecuali Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Hari ini kan tidak. Kita melihat ada referensi lain yang kita gunakan. Bicara A, kita bicara referensi lain. Kita bicara B, referensi lain lagi. Pada saat itu Nabi tidak melihat ya, ada referensi lain yang harus digunakan kecuali Al-Quran. Dan para sahabat didoktrin untuk itu. Jangan sekali-kali menggunakan referensi lain di luar Al-Quran. Maka Nabi marah ketika melihat Umar bin Khattab memegang lembaran-lembaran Taurat. Muka Nabi merah dan mengatakan, "Lau kana Musa hayyan," seandainya Musa hidup hari ini ya, tidak ada yang dia lakukan kecuali dia akan mengikutiku, kata Nabi. Saking marahnya Nabi kepada Umar bin Khattab. Sampai begitu sikap protektif Nabi kepada mat'unnya, kepada para sahabat. Enggak boleh kalian memegang referensi lain kecuali Al-Quran. Megang doang Pak, enggak boleh. Lau kana Musa hayyan. Maka hari ini itu jadi renungan buat kita. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Sikap protektif Nabi kepada para sahabat dalam perlakuannya terhadap Al-Quran itu luar biasa. Begitu Nabi melihat ada indikasi-indikasi yang bisa keterusan, Nabi cut. Hari ini kita melihat banyak sekali kaum muslimin menggunakan referensi-referensi luar dalam membangun kemajuan peradaban dirinya. Sehingga bukan kemajuan yang mereka dapati,
tapi justru mundurnya mereka kepada kondisi-kondisi sebelumnya. Ini ironis ya. Berita online tadi malam yang saya baca dikirim oleh salah seorang teman lewat WA group ya. Pangeran Muhammad bin Salman menangkapi para pangeran. Di antaranya ada adiknya dan beberapa ulama-ulama yang diduga mengkritisi sikap mereka di dalam penanganan virus corona. Karena memang Arab Saudi diprediksi dalam 5-10 tahun ke depan cadangan minyak buminya habis. Jadi sebagai negara petrodolar, dia akan merubah visi kebijakan ekonominya dari berorientasi kepada minyak, berorientasi kepada sektor lain. Dan sektor lain itu hari ini bernama haji dan umroh. Tidak ada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita doakan semoga Allah mudahkan segala cara-cara untuk keluar dari semua persoalan ini. Dan kita lihat bagaimana Islam selalu yang terdepan, Al-Quran selalu yang lebih dulu ya, dalam bicara soal peradaban. Bagaimana penanganan Islam terkait dengan wabah yang menyebar sudah dijelaskan di dalam hadis, bahwa kita tidak boleh masuk ke sebuah wilayah yang terjangkit penyakit taun ya, sejenis lepra atau wabah lainnya, dan yang di dalam tidak boleh keluar. Itu yang hari ini dilakukan SOP-nya, protapnya, prosedur tetap yang dilakukan oleh banyak negara terhadap daerah-daerah yang terindikasi terserang wabah menular. Yang dilakukan oleh Cina, diisolasi ya, bukan dilakban ya Pak, diisolasi, tidak boleh keluar. Ini Islam sudah bicara itu jauh sebelum virus menyebar, jauh sebelum corona hari ini banyak dipergunjingkan. Jadi kita lihat begitu banyak keunggulan-keunggulan Islam, keunggulan-keunggulan yang hari ini kalau kita mau ukur sebagai kemajuan-kemajuan peradaban, itu mengindikasikan kita punya solusi, kita punya sumber kekuatan yang bisa dijadikan sebagai alat untuk mengembalikan kaum muslimin kepada kejayaan. Cuma seberapa kita mau benar-benar menggunakan itu? Ini pertanyaan besar. Maka hari ini apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Sayyid Qutb, bahwa mereka menjadikan Al-Quran sebagai sumber pegangan hidup satu-satunya, ini sangat relevan, dan itu yang harus kita lakukan hari ini. Semua harus kembali kepada Quran. Persoalannya kan tidak semua kita memiliki keyakinan yang sama bahwa Quran sebagai satu-satunya pegangan hidup. Betul Pak? Sekarang kalau ditanya apakah kita percaya dengan semua yang Allah dan Rasulnya sampaikan, jawabannya bagaimana Pak? Bicara percaya itu mudah, tapi realitasnya sekarang ketika kita terkena musibah, kemudian ada yang mengatakan kepada kita, sabar ya, ini ujian yang akan bikin derajat ente naik, ini ujian yang bisa dosa-dosa ente hapus. Yakin kita dengan hal itu? Yakin kita dengan itu? Yakin? Musibah itu bisa menghapus dosa, yakin Pak? Yakin? Kalau yakin artinya nggak boleh mengeluh. Kalau yakin artinya kita nggak boleh komplain.
Kalau yakin artinya kita nggak boleh curhat di medsos, curhat di status WA. Duh, mobil hilang lagi. Biar diketahui makhluk, biar diketahui orang banyak bahwa kita sedang dirundung duka. Kadang-kadang kan kita bilang yakin itu nggak sebagaimana yang ada di hati kita. Nabi katakan, "Mayuridillahu bihi khairan yusib min." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah timpakan dia musibah. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah timpakan musibah. Jadi musibah itu baik nggak? Baik, karena dia menghapus dosa. Seyakin itukah kita dengan statement Nabi? Ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin. Ya. Tidaklah seseorang muslim ditimpa penyakit atau keletihan. Ma yusibul muslima min nasabin, ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hamin wala hazanin. Wala adan wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu bihi min khataya. Tidaklah seorang muslim ditimpa rasa sakit, ditimpa keletihan, ditimpa kesedihan, ditimpa rasa gundah, gelisah soal masa depan, umur sudah tua, rumah masih ngontrak, anak masih kuliah, apakah saya bisa menyelesaikan semua dan sebagainya. Kegelisahan atau dizolimi orang, ya. Difitnah orang dan segalanya, bahkan sampai duri yang menancap di kaki kita, ila syaukati yushakuha ila kafarallahu bihi min khata. Kecuali itu semua menghapuskan dosa. Artinya ketika kita memahami makna musibah, tidak lepas dari dua hal tadi, menghapus dosa dan mengangkat derajat. Maka ketika kemudian kita ditimpa musibah, kita harus yakin bahwa ini mengandung kebaikan buat kita. Wah, ini baik. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakiratus Sakirin, ada 4 tipe manusia dalam menghadapi musibah. Yang pertama, orang yang lemah iman. Lemah imannya itu seperti apa? Kecewa, tidak terima, marah, sumpah serapah, ya. Terus yang kedua, orang yang sabar. Beda, ya, naik imannya lebih baik lagi. Sabar. Sabar itu bukan pasif. Sabar itu dia progresif. Sabar dia menerima walaupun air matanya keluar, hatinya terasa sesak, tapi dia menerima. Ya. Karena ini yang disampaikan oleh Nabi ketika anaknya meninggal bernama Ibrahim. Innal aina latadma. Ya. Sesungguhnya mata bisa menangis. Wa innal quluba la yahzan, dan hati boleh bersedih. Wala naqulu bima ila yurdi rabbana, tapi aku tidak akan mengatakan semua kata-kata yang bisa membuat Rabbku tidak ridha. Jadi mata boleh menangis, sedih, tidak siap, tapi kita tidak akan berkata sesuatu yang membuat Rabb kita tidak ridha. Orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja. Ini kan level-level keyakinan yang berbeda tiap kita. Ada yang yakin, ada yang tidak. Ini baru terkait 1-2 hal, 1-2 bab. Apalagi kalau dikisahkan bagaimana Nabi mengingatkan kepada salah seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya dan meratap menangis di depan kuburnya. Kata Nabi, ittaqillaha wasbirih, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Tanpa dia menengok siapa yang mengatakan, dia langsung menjawab perkataan Nabi dengan ilaika ani
fa innaka lam tusab musibati. Pergi kamu, menjauhlah dariku. Kamu tidak tahu rasanya musibah ini. Kamu belum mengalami. Nabi udah kehilangan anaknya hampir 6 orang. Dibilang belum pernah mengalami. Siapa yang paling berat ujiannya, Pak? Bu? Siapa yang paling berat ujiannya? Nabi pernah ditanya, ayun nasi asyaddul bala'i? Siapakah yang paling berat ujiannya ya Nabi? Nabi bilang, an-nabi. Nabi. Yang kedua, was-salihun, orang-orang soleh. Yang ketiga, tsumal amthal, orang-orang yang seperti itu. Maksudnya seperti orang-orang soleh. Fal amthal, dan yang seperti itu. Maka terus sampai ke bawah strata keimanannya. Orang soleh, orang soleh, orang soleh begitu. Tapi yang paling tinggi ujiannya adalah Nabi. Maka begitu diberitahu bahwa yang memberi kabar itu adalah Nabi, yang mengingatkan wanita itu adalah Nabi, wanita ini langsung mengejar Nabi dan minta maaf. Tapi apa kata Nabi ketika dia minta maaf? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika ujian pertama kali datang. Yang namanya sabar itu ketika musibah pertama kali datang. Di situ semua keberkahannya datang. Karena apa? Ketika kita mendengar musibah pertama kali, yang kita jadikan sebagai pegangan adalah murni keimanan kita. Semua diri kita hari itu ya, mengumpulkan energinya untuk menerima. Tidak ada orang yang menguatkan, tidak juga sanak famili, tidak juga saudara kita. Begitu ada kejadian kita mau pulang di parkiran ngelihat motor kita hilang, motor hilang. Siapa yang pertama kali melihat musibah itu terjadi? Kita kan? Siapa yang pada saat itu langsung harus mengkondisikan hati? Kita kan? Orang itu menguatkan setelah sehari setelahnya, setelah tahu kejadiannya, setelah pengurus masjid menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru datang ke rumah takziah, menguatkan, sabar ya Pak, sabar ya Bu. Tapi ketika pertama kali di depan matanya pasangannya meninggal, suaminya wafat atau istrinya wafat, dia yang pertama kali berhadapan dengan musibah itu. Maka kata Nabi, "Indas sadamatil ula, innamas sabru indas sadamatil ula." Sesungguhnya sabar itu ketika pertama kali ujian datang. Itu nilai terbesarnya di situ. Bonus terbesarnya itu di situ. Karena pada saat itu yang kita andalkan adalah diri kita, bukan orang lain. Maka kalau kemudian seminggu kita baru ngomong, ya alhamdulillah sekarang saya udah bisa menerima. Ya alhamdulillah saya sekarang udah bisa sabar. Itu udah beda Pak bonusnya. Udah beda nilainya. Kalau bilang bisa menerima setelah sepekan, setelah 2 pekan, itu beda. Maka inilah yang harus kita lihat dengan kaitannya poin 1 tadi. Bagaimana Nabi benar-benar menjadikan Quran sebagai satu-satunya pegangan hidup. Mereka membangun tingkat keyakinan sampai di level tidak ada lagi pilihan. Mereka tidak melihat ada referensi yang bisa dijadikan acuan untuk membangun peradaban. Umat Islam ketika pertama kali Quran diturunkan tidak mengerti tentang batas teritori kecuali seputar rumah dan tempat untanya digembalakan. Apalagi mereka diajak berpikir soal ekspansi. Boro-boro mereka paham soal ekspansi. Kalau mereka tuh cuman paham bahwa ini rumah saya, itu tempat gembalaan unta saya, kambing saya. Maka ketika kemudian Islam turun, bagaimana wawasan global para sahabat dibuka oleh Nabi. Wawasan global soal teritorial itu dibuka oleh Nabi. Dahsyat luar biasa. Maka di dalam satu kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah
menceritakan satu peristiwa ketika para sahabat menaklukkan kota Persia. Jadi ketika Raja Yazdagir pergi meninggalkan Persia setelah dikepung oleh pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perangnya pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka masuk ke tempat peraduannya raja. Ya. Apa yang mereka lihat? Itu di bawah permadaninya ada serbuk putih, ya, yang mereka kira itu tepung. Lalu mereka ambil, mereka cicipi, ternyata pahit karena itu kapur bagus dilepet, pahit. Ya mereka belum pernah lihat cawan-cawan dari emas, mereka baru ngelihat. Jadi wawasan globalnya itu mengakselerasi pemahaman mereka soal peradaban. Hari ini ya alhamdulillah kita nggak gatek-gatek amat ya Pak ya. Naik pesawat udah ya. Yang belum ya jajal lah. Beli tiket. Artinya ketika kita melihat bagaimana sepak terjang para sahabat saat itu yang dibuka wawasan globalnya oleh Nabi, mereka langsung beradaptasi. Luar biasa. Dan kemudian mereka mulai satu persatu memasuki wilayah-wilayah baru. Ada yang menarik ketika Amr bin As menaklukkan kota Mesir. Amr bin As menaklukkan kota Mesir, dan pada saat itu kaum muslimin dihadapkan pada realitas bahwa masyarakat Mesir sangat tergantung dengan Sungai Nil. Dan pada saat itu Sungai Nil itu mulai menyusut air. Kemudian mereka datang kepada Amr bin As dan mengatakan, "Ya Amr, sesungguhnya kami mengenal ritual bu'unah." Apa itu ritual bu'unah? Ritual bu'unah adalah ritual di mana kami mencari gadis yang paling cantik, lalu kami kenakan dia baju terbaik, kami berikan dia perhiasan terbaik, dan kami lemparkan ke Sungai Nil. Alias tumbal. Apa kata Amr bin As? Setelah Islam datang, tidak ada lagi ritual-ritual semacam itu. Maka kami tidak memberikan toleransi terhadap ritual-ritual semacam itu. Adat istiadat. Ini kan adat istiadat, betul Pak? Sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, tapi bertentangan dengan Islam. Maka kata Amr bin As, stop, tidak boleh ada lagi. Apa kata orang-orang Mesir ini? Kalau begitu engkau akan lihat Sungai Nil akan menyusut airnya. Dan benar memang airnya nyusut terus sampai mulai habis. Kalau bukan Amr bin As dan khalifahnya bukan Umar bin Khattab, bisa-bisa saja mereka kemudian terpancing untuk mengikuti kemauan masyarakat Mesir. Tapi Amr bin As berkirim surat menceritakan apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dia lakukan. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Amr bin As? Dia balas suratnya dan dia katakan, apa yang kamu lakukan sudah benar. Sekarang engkau berikan satu surat yang ada di dalam surat ini. Jadi Umar bikin dua surat. Satu surat ditujukan kepada Amr bin As, satu surat lagi ditujukan kepada Sungai Nil. Lemparkan satu surat lagi kepada Sungai Nil. Sungai Nil dikirimin surat Pak sama Umar bin Khattab. Ini akidahnya Umar. Masih ada korelasinya dengan poin satu, menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pegangan hidup.
Nggak ada yang melenceng dalam akidah Umar. Makanya Umar dikenal dengan julukan Al-Faruq, sang pembeda. Umar itu akidahnya luar biasa. Kalau dia keluar di tengah malam, majelis jin bubar, Pak. Dia keluar di tengah malam, majelis jin bubar, ya. Saking takutnya sama Umar. Amr bin As tergelitik untuk melihat surat ini. Apa sih isinya? Sungai Nil disuratin. Dibuka. Maka tertulis di dalam surat itu, kepada Sungai Nil dari Umar bin Khattab, hamba Allah. Jika engkau ingin mengalir karena Allah memerintahkan kepadamu, maka mengalirlah. Tapi jika engkau tidak ingin mengalir karena kehendakmu, sesungguhnya aku tidak membutuhkanmu. Karena aku hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dilempar itu oleh Amr bin As ke Sungai Nil. Dilemparkan sore hari, tidak sampai besok pagi air sudah meluap. Sungai Nilnya ketakutan, Pak. Karena Umar hanya bergantung kepada Allah. Banyak peristiwa-peristiwa di mana para sahabat saat itu, sekalipun Rasulullah sudah pergi, sekalipun Rasulullah sudah wafat, mereka tetap menjaga hubungan dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pegangan hidup. Demikian juga yang terjadi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengejar Raja Yazdagir yang melarikan diri bersama pasukannya, ya, setelah dikalahkan oleh pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Hendak melarikan diri menggunakan sampan-sampan melewati sungai Tigris. Pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagiannya ada yang berjalan, ada yang naik kuda. Begitu ketemu sungai, bingung semua. Wah, sungai. Sampannya udah habis, dibawa kabur semua sama Yazdagir dan pasukannya. Kalau kita kira-kira gimana, Pak, sikapnya? Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal dua hal, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal dua hal. Yang pertama, dia tidak akan berdoa kecuali diijabah, dan dia tidak memanah kecuali tepat. Jadi itu doanya Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi beliau tuh kalau berdoa qabul, dan kalau memanah selalu kena. Gitu. Maka apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, melihat pasukannya sebagian ada yang sudah mulai down karena melihat, wah, lepas, kita nggak bisa ngejar, dia pakai sampan, dia pakai perahu. Tapi tidak bagi Sa'ad, dia mengatakan nasta'inu billah wa natawakkal 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Masuk, semuanya masuk ke sungai, Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas jalan di atas air bersama para pasukannya. Kuda-kuda itu berjalan di atas air. Mereka saling menengok kanan dan kiri, para sahabat. Kaum muslimin saling menengok kanan dan kiri. Nggak percaya juga mereka bisa jalan di atas air. Kalau hari ini kita bilang ada orang bisa jalan di atas air, itu biasanya magic, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas jalan di atas air bersama pasukannya. Yazdagir dan pasukannya melihat hal itu, mereka teriak, gila ini, gila ini. Kita berhadapan dengan pasukan jin, gitu. Mereka nggak siap juga dengan semua yang Allah mudahkan buat kaum muslim. Kok bisa ya? Pertanyaannya kan begitu. Bisa, Pak. Kaum muslimin selama dia menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya dan hanya meminta kepada Allah, tidak kepada makhluk yang lain, Allah akan berikan semua akses kepada dirinya, kepada kaum muslimin untuk bisa memegang peradaban ini. Itu hanya sebagian kisah-kisah yang kita bisa temukan di dalam kitab-kitab yang hari ini begitu banyak diceritakan. Bahwa keunggulan kaum muslimin pada saat itu dipicu oleh keyakinan mereka bahwa tidak ada panduan yang bisa mereka jadikan sebagai pegangan kecuali Al-Quran. Makanya mereka juga nggak pernah, ya,
reorientasi, nggak pernah. Mereka selalu fokus Quran. Hari ini fokus kita terbelah antara menjadikan sistem luar negeri, sistem barat sebagai perangkat yang bisa kita anggap sebagai kemajuan, mau mengembalikan peradaban Islam, tapi cara-caranya tidak Islami, mau melahirkan anak yang soleh, tapi dijauhkan dari Quran. Gimana ini ceritanya? Padahal basis keilmuan itu Al-Quran. Ya, dekatkan lagi anak kepada Al-Quran. Maka hari ini sudah mulai bergeser kecenderungan orang tua, alhamdulillah. Banyak di antara mereka yang menyekolahkan anaknya di pesantren, sekolah-sekolah Islam yang berorientasi kepada hafalan. Itu artinya kita berharap bahwa 10 tahun lagi akan banyak para hufaz, akan banyak para hafiz, entah anak-anak kita, entah saudara kita, entah tetangga kita, yang mereka akan mengisi imam-imam masjid di masjid-masjid yang ada. Mau memajukan pendidikan Islam pakai cara-cara pendidikan barat. Gimana ceritanya? Hari ini lagi heboh ya Pak ya. Anak 15 tahun membunuh bayi 5 tahun. Dipicu oleh kebiasaannya menonton film manga. Apa itu film manga? Kartun Jepang. Dia bilang, saya nggak menyesal, saya puas. Ya, 15 tahun Pak, anak perempuan bukan anak laki, bunuh bayi 5 tahun, tetangganya sendiri. Itu jadi trending topik itu di Twitter, judulnya psikopat, hashtagnya psikopat. Banyak nggak anak-anak seperti ini? Banyak. Ini kan fenomena gunung es yang muncul ke permukaan baru sedikit. Belum lama lagi sempat juga kan anak yang mau bunuh diri lompat dari lantai 4 sekolahannya karena kasus bully. Masya Allah. Maka kita patut menyayangkan seandainya kemudian hari ini cara-cara kita menyikapi ya, dengan menjauhkan diri kita dari Quran. Yang kedua, kata Imam Syed Qutb bahwa upaya mengembalikan peradaban Islam adalah dengan menjadikan Islam sebagai titik tolak perubahan pemikiran maupun kebudayaan. Jadi kaum muslimin pada saat itu menjadikan Al-Quran sebagai titik tolak perubahan cara berpikir dan cara berbudaya. Diatur perilakunya dan mereka memantaskan diri dengan Quran. Jadi yang mereka jadikan tolak ukur perilaku, budaya dan pemikiran itu Quran. Dan banyak hari ini aturan-aturan seputar muamalah, aturan-aturan seperti bagaimana cara bersikap, bersosialisasi dengan tetangga misalnya, itu sudah diajarkan jauh sebelum hari ini orang ribut soal bagaimana sih cara hidup kita sebangsa dan senegara, sehingga tidak ada yang perlu merasa saya paling NKRI. Maka ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, saya punya 2 tetangga. Siapakah di antara 2 tetangga ini yang paling berhak atas perlakuan baik saya? Kata Nabi, siapa yang pintunya lebih dekat dengan pintu rumahmu, itu yang paling berhak. Jadi kalau kita punya tetangga ini kanan kiri Pak, pintunya sama pintu kita lebih dekat mana? Yang kanan atau yang kiri? Itu yang paling duluan dapat kebaikan kita. Gampang nggak Pak diatur sama Islam? Gampang. Oh ternyata begini. Islam sudah mengatur. Cuma kitanya aja kadang-kadang sok tahu, merasa ngerti bahwa ada aturan main di luar yang telah ditetapkan oleh Quran. Islam sudah melarang untuk makan makanan yang haram, babi, apalagi. Nabi pernah disajikan binatang yang dia tidak pernah lihat di Makkah. Maka Nabi menunjukkan ketidaksukaan. Ada yang menafsirkan itu biawak. Terhadap hal-hal yang Nabi tidak
Lazim Nabi menahan diri untuk tidak mengkonsumsi. Hari ini kucing dimakan, kalong dimakan, tikus dimakan, cicak dimakan, kayak udah nggak ada makanan. Ayam aja masih bertelur tiap hari ya Pak. Kambing aja masih beranak tiap hari. Yang enak-enak aja yang dimakan. Maka ketika kemudian merebak virus yang diduga karena ada pola konsumsi yang terjadi, heboh. Islam nggak heboh. Kita biasa, orang kita disuruh untuk makanan yang halal. Syubhat aja dilarang. Betul nggak Pak? Syubhat aja kita jauhi. Syubhat itu apa? Bainal halal wal haram. Antara halal dan haram. Kalau ragu-ragu tinggalkan. Nih orang motong ayamnya bismillah apa enggak ya? Ragu kita. Karena kita lihat dia jarang ke masjid. Kita lihat misalnya dia sering nongkrong, main gaplek, begadang. Baik, bisa nggak nih motong ayam baca bismillah deh. Kita ragu, ya udah kita jauhi. Ini hanya salah satu contoh. Jadi bagaimana perilaku-perilaku kita hari ini itu harus dikembalikan soal konsep kita menjadikan Quran sebagai titik tolak perubahan pola pikir dan budaya. Dan yang ketiga, menurut Syekh Said Qutb, bagaimana kaum muslimin pada saat itu bisa mengambil peran sehingga menjadi pemegang peradaban adalah mereka membaca Al-Quran semata-mata mengaplikasikan apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan mereka. Jadi mereka membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Quran, itu semata-mata mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Bahwa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, bahwa kita diperintahkan untuk menghafal Al-Quran, bahwa kita diperintahkan untuk mengamalkan. Itu semuanya dilakukan semata-mata untuk itu, untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang mengaplikasikan semua yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi hari ini cerminan bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran itu harus mulai kita perbaiki. Apalagi menjelang Ramadan Pak, apalagi menjelang datangnya bulan suci, di mana sudah barang pasti interaksi kita dengan Quran akan jauh lebih intens lagi. Maka hari ini harus mulai dibenahi cara kita. Anak-anak kita yang belum bisa membaca Al-Quran, mulai serius kita carikan guru untuk mereka bisa. Jangan sampai kayak kita ya Pak ya. Kita ini bisa baca Quran kan dulu karena apa Pak? Karena benar-benar keinginan kita. Orang tua hanya nyuruh kita ke masjid, betul nggak? Masjid sono, ikut dong teman-teman lu. Di masjid pada baca Quran, kita ikut baca Quran. Kalau sekarang kita sudah punya pemahaman, kita sudah punya kemampuan panggil guru ngaji. Setiap maghrib ngaji. Ada sebuah upaya-upaya merekayasa perubahan-perubahan itu dari keluarga. Enggak cuma anak, istri kalau belum bisa baca Quran, panggilin guru. Hari ini kalau kita masih baca Qurannya kurang, panggil guru Pak. Ya. Karena apa? Karena inilah upaya-upaya kita untuk berinteraksi dengan Quran lebih baik lagi. Ya. Inilah interaksi kita untuk menjadikan Quran sebagai pedoman hidup yang kita cita-citakan. Jangan kemudian apa yang kita cita-citakan berbeda dengan apa yang kita lakukan. Sesuai dengan karakter keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi nggak ada indikasi bahwa kita punya keinginan untuk mewujudkan itu. Dengan apa? Ya tadi, bangun kesadaran bersama, kolektif di keluarga. Yuk setiap Ahad misalnya, kita datangi majelis kajian. Ajak anak, biar orang tua itu memberikan warisan, kenangan yang tidak akan dilupakan. Bahwa ayahnya dulu ya, adalah orang soleh, ibunya dulu orang soleha. Jangan sampai nanti
yang diingat oleh anak kita, soal kita adalah pria, ya, karir, adalah pekerja keras yang selalu berangkat pagi pulang malam, ya, tidak pernah diingat dalam benak mereka bahwa orang tuanya pernah bangun tengah malam, karena mereka tidak pernah nampak itu, tidak pernah teringat bahwa orang tuanya pernah hadir di majelis, orang tuanya pernah sholat malam, orang tuanya pernah rajin ibadah dan sebagainya. Itu mereka nggak ingat. Yang mereka ingat bapaknya pekerja keras, ibunya pekerja keras. Akhirnya yang terbangun visinya menjadi pria sukses, wanita karir. Padahal sisi itu tidak boleh mengabaikan peran kita sebagai orang tua dengan tetap memberikan nilai-nilai pemahaman agama kepada anak kita semua. Mulai dari keluarga. Masa depan Islam sangat tergantung kepada bagaimana kita melahirkan generasi-generasi yang siap mengemban tugas-tugas dakwah di masa depan. Dan itu harus dimulai dari upaya-upaya kita memantaskan diri untuk berperilaku sebagaimana yang diajarkan di dalam Quran, sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Hadis. Kita harus mencoba mengakselerasi itu. Yang hari ini kita rasakan masih kurang, kita upayakan untuk dilengkapi. Banyak hal-hal yang bisa nanti kita upayakan ke depannya, mulai dari tadi tahsin, perbaikan baca Quran, kemudian melangkah menjadi tahfidz, setelah tahsin tahfidz, ya. Setelah kita memperbaiki bacaan Quran kita, kita bisa mulai menghafal. Bacaan Quran kita setelah baik, kita mulai mencoba untuk menghafal satu demi satu ayat-ayat yang Allah firmankan. Hari ini juz amma banyak diantara kita yang sudah hafal ya Pak ya. Banyak ya. Artinya tinggal dilihat Pak, yang kurang mana yang belum kita hafal. Itu saja bisa membuat kita hafal satu juz. Betul nggak? Jadi kalau kita di luar kepala tuh ayat-ayat yang sering kita baca dalam surat, dalam sholat, maka yang belum kita hafal itu mungkin hanya sedikit. Ya, contohnya apa? Surat apa? At-Tariq, apalagi? An-Naba, apalagi? Anas mah di luar kepala ya Pak ya. Karena apa Pak? Kalau saya hari ini tanya ke Bapak, rajin nggak kita sholat tahajud? Ya. Itu nanti ada korelasinya dengan seberapa banyak hafalan kita. Betul Pak? Kalau Bapak mau ngerjain sholat tahajud sampai 11 rakaat, kira-kira puyeng nggak Pak kalau bacanya Anas lagi gitu Pak? Rakaat pertama Anas, rakaat kedua Al-Ikhlas gitu ya. Rakaat puyeng Pak, bacanya itu lagi. Bangunnya udah dari jam 3 Pak. Pengennya begitu tahiyat akhir gitu, adzan gitu. Tapi nggak bisa, orang cuma 5 menit. 11 rakaat 5 menit kan repot. Maka harus ditambah hafalannya. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu dihafalin. Gerakan sekarang ini macam-macam ya. Orang untuk belajar menghafal Quran itu ada mukhayyam Al-Quran. Ada lagi pesantren Al-Quran yang modelnya seminggu daurah. Jadi ini upaya-upaya kita, ya, yang Allah akan catat sebagai bentuk kepedulian kita kepada Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innama ya apa? Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya. Bacalah Quran,
karena nanti dia akan datang dalam bentuk syafaat kepada yang membacanya. Jadi syafaat itu Pak, ada berapa jenis? Syafaat yang dari Allah, syafaat yang dari malaikat, dari nabi, dari Quran, dari syahid, apalagi dari teman ternyata bisa ngasih syafaat Pak. Jadi kalau diajak aktif ke masjid, jangan nyinyir ya. Pak Irwan sah, kita ke masjid yuk, siap insyaallah gitu. Jangan sono deh, belagu buat lu ah. Diajak ke masjid merasa dihina, padahal diajak ke masjid. Karena ini dalam sebuah hadis yang panjang dikatakan, ma mujadalatun ahadikum fil haqqi yakunu lahu fid dunya bi asyadda mujadalatan minal mu'minina li rabbihim fi ikhwanihim alladziina udkhilun nar. Tidak ada sebuah perdebatan yang lebih keras ya di yaumil qiyamah nanti ya, yang perdebatan itu seputar seorang muslim yang menggugat Allah karena temannya masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Ma mujadalatun ahadikum fil haqqi yakunu lahu fid dunya. Tidak ada perdebatan yang begitu keras sebagaimana perdebatan di dunia seputar perdebatan seorang muslim di hadapan Rabbnya terkait saudaranya yang masuk ke dalam neraka, terkait temannya yang masuk ke dalam neraka. Karena dia mendebat Allah dalam tanda kutip ya. Dia bertanya kepada Allah. Ya. Ya Rabb, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana fa adkhaltahumun nar. Ya Allah, ini orang dulu sholat sama saya, ini orang dulu saum sama saya, ini orang dulu naik haji sama saya, fa adkhaltahumun nar, tapi kamu masukkan dia ke dalam neraka. Dibela Pak sama saudara kita nih, sesama jemaah masjid. Makanya kalau di jemaah masjid ini ada orang soleh, deketin Pak, biar kalau dia wafat nanti di hadapan Allah dia ingat dulu dia pernah berteman sama kita. Betul Pak? Jangan temenan sama yang kemungkinan ini masuk neraka. Temenan sama yang kemungkinannya masuk surga. Yang kemungkinannya masuk surga kan kelihatan tuh. Orang yang ikhlas, kalau beramal tuh nggak pernah riya gitu kan. Orang yang lurus, selalu sabar, rajin ke masjid, baca Quran, qiyamul lail, keluarganya soleh, anaknya pada pakai hijab gitu. Temenin. Karena nanti bisa jadi dia akan ingat, oh saya dulu pernah punya teman namanya ini. Dia nanya kepada Allah, kok nggak ada di surga? Maka dia akan mengeluarkan argumentasi, ya Rabb, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana. Ini orang dulu pernah bareng-bareng sholat subuh sama saya. Dia dulu yang ngajarin saya baca Quran. Dia dulu yang ngajarin saya dulu untuk tidak minum minuman keras. Tapi engkau masukkan dia ke dalam neraka. Apa kata Allah? Idhabu fa akhriju man araftum minhum. Pergi sana kamu, lihat di dalam neraka, kalau kamu ketemu keluarin. Maka ketika mereka mencari orang-orang itu, di antaranya sudah ada yang terbakar sampai semata kaki. Di antaranya ada yang sudah terbakar sampai sebetis. Terbakar apa Pak? Terbakar api neraka Pak. Bukan terbakar api dunia, terbakar api neraka. Tapi keburu ditolong tuh sama temen. Makanya semua kebaikan-kebaikan ini hari ini harus kita rekayasa untuk kita miliki. Termasuk Quran.
Quran yang kita baca ini nanti akan jadi syafaat datang ke yaumil qiyamah membela kita. Ya. Salah satu indikasi bahwa kita biasa membaca Quran apa Pak? Kita tidak punya gap dengan imam ketika imam membaca surat di dalam sholat. Kita mungkin saja nggak hafal, tapi kita terbiasa dengar itu surat karena kita biasa membaca. Kan konsep menghafal itu sebenarnya Pak, ya, konsep menghafal itu sebenarnya gampang. Baca saja tiap hari, ntar juga hafal. Semakin intens, ya, intervalnya ditingkatin tuh. Satu hari baca 2 lembar, besoknya baca 4 lembar, besoknya baca 6 lembar, besoknya baca 10 lembar, terus gitu. Intensitas kita, kalau Quran pojok itu 1 juz 10 lembar, ya. Maka kalau kita baca 1 hari 10 lembar itu baca 1 hari 1 juz. Kalau setiap sholat, habis sholat kita baca Quran 10 lembar, artinya dalam 1 hari kita menyelesaikan 5 juz. Maka dalam sepekan kita bisa khatam Al-Quran. Berarti pekan berikutnya kita ketemu lagi surat yang kita baca. Wah, ini masih ingat kita, ini yang kita baca kemarin. Begitu konsep menghafal yang gampang tuh begitu. Intensitas membacanya dirutin. Semakin sering, intervalnya semakin cepat, kita ketemu lagi ayat itu. Makanya ketika imam membaca tuh kita tahu. Itu salah satu indikasi bahwa kita tidak memiliki gap dengan imam ketika dia membaca surat di dalam sholat. Ada kan yang sama sekali blank, ini surat apa kita nggak tahu, ini ayat apa kita nggak tahu, bahkan sampai salah pun kita nggak ngerti. Itu. Jadi itu paling tidak indikasi-indikasi yang paling sederhana. Jadi dalam menyikapi terkait dengan bagaimana Quran telah memberikan satu roadmap, satu master plan perubahan peradaban yang hari ini kita cita-citakan, skenarionya adalah kembali kepada Quran. Tidak ada pilihan, no choice, tidak ada alternatif, tidak ada pilihan-pilihan kecuali Al-Quran. Dan itu harus kita mulai terapkan. Jadi bagaimana mensikapi perilaku kita dalam keseharian, cara berpikir dan kebudayaan yang kita lakukan itu harus mengacu semua kembali kepada Quran, agar Allah berikan keberkahan, agar Allah berikan kepada kita kemenangan yang tentu saja semua nanti akan kembali kepada kejayaan Islam yang sudah barang pasti sesuai dengan janji-janji Allah yang tidak boleh kita ingkari dan tidak boleh kita ragukan. Dia akan kembali mendatangi kita di akhir zaman. Kelak nanti di akhir zaman Islam akan kembali jaya. Closingnya turunnya Nabi Isa. Itu kan closing. Jadi jangan lagi ada keraguan soal Quran, jangan lagi ada keraguan soal minhajul hayyah, ya, soal pedoman hidup kita yaitu hanya Quran. Kalau orang hari ini bisa percaya Sunda Empire, bisa percaya King of the King atau Ratu Agung Sejagat, maka sangat nista kalau kita lebih percaya mereka ketimbang kita percaya kepada Allah dan Rasul. Kalau manusia bisa percaya dengan omongan makhluk, maka kita harusnya lebih percaya dengan janji-janji Allah dan Rasulnya. Ada 4 janji yang sudah parang pasti Allah tidak pernah mengingkari di dalam Al-Quran menurut Syekhul Masyayikh, ya, Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi. Yang pertama apa? La in syakartum la zidanakum. Kalau engkau bersyukur akan aku tambah. Jadi kalau kita bersyukur akan ditambah. Yang kedua, fadhkuruni adzkurkum. Kalau engkau mengingatku maka aku akan mengingatmu.
Yang ketiga, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Ini semua janji-janji. Yang keempat, tidak akan Allah adab ya suatu kaum kecuali masih ada yang beristighfar kepadaku. Ini semua janji-janji di dalam Quran yang harus kita yakini bahwa Allah akan berikan itu kepada kita. Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Kita harus percaya tuh Pak, Bu. Yang namanya kambing biar nggak lepas diikat pakai apa Pak? Pakai tali. Yang namanya rizki biar nggak lepas diikat pakai syukur. Talinya rizki itu syukur. Jadi kalau bersyukur rezekinya nggak kabur. Ya, kalau kita nggak bersyukur rezekinya hilang. Ma'adzuman ni'matallahi ta'ala inda ahadin illa kathurat hawaizun nasi ilaih faman malatil kal hawaiz faqad aradatil ka ni'matal zawal. Di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi, tidaklah aku berikan nikmat kepada salah seorang hamba di antara kalian, ya, ma'adzuman ni'matallahi ta'ala inda ahadin illa kathurat hawaizun nasi ilaih, kecuali aku tambahkan orang yang butuh terhadap dirinya. Jadi kalau kita dapat rezeki, Pak, pasti ada orang yang ngantri mau minta pinjem. Itu udah sunatullah. Jadi kalau kita habis jual tanah, tiba-tiba tetangga minta pinjem, Pak, maaf anak saya belum bayar uang kuliah, pinjem 3 juta bisa Pak? Jangan ente bilang tahu aja lu gua habis jual tanah, jangan. Karena ini hadis Pak. Ma'adzuman ni'matullah inda ahadin ila kathurat hawazin inasi ilaih. Bahwa Allah memberikan rezeki kepada kamu, Allah juga hadirkan orang yang perlu terhadap rezeki itu. Faman malatil kal hawais, kalau kamu abaikan orang-orang ini, faqad aradatil ka ni'matal zawal, maka siap-siap rezekinya juga pergi. Gitu. Jadi kalau mau rezekinya ditambah harus bersyukur. Cara bersyukurnya tadi itu. Santunan anak yatimnya ditambah, memberi kemudahan kepada saudaranya yang butuhkan ditambah. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau ingat kepadaku, aku akan ingat kepada. Jadi kita ingat kepada Allah senantiasa di saat-saat genting maupun luang, itu akan membuat Allah mudah mengingat kita di setiap kali. Jadi ini janji-janji yang harus kita taati, karena tidak ada yang bisa merealisasikan semua janji-janjinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Presiden bisa saja ingkar janji, gubernur bisa saja ingkar janji, orang bisa saja ingkar janji, suami bisa saja ingkar janji kepada istri, ayah bisa ingkar janji kepada anak, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ingkar janji. Kalau memang haknya 2 tetes air sebelum wafat, Allah akan berikan. Makanya ada orang yang mau wafat, sebelum wafat makannya enak banget ya Pak ya, nasi padang, kayak nggak sakit. Karena memang masih ada haknya makan nasi padang. Begitu dia kenyang makan nasi padang kelar, besoknya wafat. Karena Allah berikan haknya. Jadi Allah tuh nggak pernah korupsi, nggak kayak manusia. Kalau memang haknya 2 tetes air, jadi konon katanya Pak Soeharto itu waktu sekarat dia sempat minta minum dan hanya dapat 2 tetes. Gitu. Dan Allah tidak akan pernah menghalangi kalau memang rizkinya belum cukup. Makanya kemarin ada teori tuh, bintang atau artis yang wafat udah kaya, ganteng, sedang bersinar karirnya, usianya 40 tahun, body atletis, sehat banget, ya lagi program CrossFit, program yang luar biasa itu, wafat. Ada teori-teori yang berkembang, wah dia jantung, wah ada ini. Teorinya cuma satu, Allah tidak akan wafatkan seorang hamba kecuali sudah Allah cukupkan rizki. Jadi kalau masih kurang hartanya bersyukur ya Pak ya. Masalahnya ada yang ngomong, wah enak dong ya kita miskin masih lama matinya. Enggak juga, miskin juga ada Pak yang mati. Ya. Tapi kalau mau diartikan begitu, ketika punya harta gunakan di jalan Allah. Ketika kita diberikan nikmat hidup yang panjang, kita gunakan untuk beribadah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan
pagi kali ini. Al-'afwa minkum, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.